Selama ini, pertanyaan yang terus berulang di kolom komentar selalu sama. TNI punya rudal nggak sih? Kalau ada, kok terasa kecil banget? Dibandingkan negara lain seperti Iran, kenapa terlihat jauh? Tapi ada satu hal yang sering luput dari perhatian. Dalam peperangan modern, yang menentukan bukan sekadar jumlah rudal, melainkan siapa yang mengendalikan, bagaimana mereka diintegrasikan, dan seberapa cepat bisa digunakan dalam satu komando. Di titik inilah sesuatu yang diam-diam mulai berubah di tubuh TNI. Sebuah langkah yang tidak banyak dibahas, tidak banyak diekspos, tapi berpotensi mengubah cara Indonesia berperang, namanya Komando Rudal TNI. Realita pahit, membangun kekuatan rudal. Banyak yang membandingkan Indonesia dengan negara seperti Iran. Padahal kita lupa satu hal penting. Negara seperti Iran membangun kekuatan rudalnya selama puluhan tahun, dimulai dari kondisi tertekan, embargo, hingga akhirnya dipaksa mandiri. Indonesia berada dalam situasi yang berbeda. Kita tidak berada dalam tekanan ekstrem seperti itu. Kita masih memiliki jalur diplomasi, pembelian luar negeri, dan kerjasama pertahanan. Namun justru disitulah tantangannya. Karena membangun kekuatan rudal bukan sekadar membeli. Dibutuhkan riset bertahun-tahun, industri pendukung yang kuat, doktrin penggunaan yang matang, serta keputusan politik yang berani. Tanpa semua itu, rudal hanya akan menjadi simbol, bukan kekuatan nyata. Tersebar dan belum terintegrasi penuh. Jika kita melihat secara objektif, TNI sebenarnya sudah memiliki berbagai jenis rudal. TNI Angkatan Laut memiliki rudal anti kapal. TNI Angkatan Udara memiliki rudal udara ke udara dan udara ke darat. Dan TNI Angkatan Darat mulai mengarah ke sistem berbasis rudal balistik modern. Masalahnya bukan pada ketiadaan, tetapi pada penyebaran. Selama ini belum ada satu komando yang benar-benar mengatur deployment, menentukan prioritas target, dan mengintegrasikan seluruh kekuatan rudal dalam satu skenario operasi. Akibatnya, kekuatan yang sebenarnya ada terasa terpecah. Padahal dalam perang modern, koordinasi jauh lebih mematikan daripada sekadar jumlah. Masuknya Komando Rudal TNI. Disinilah peran Komando Rudal TNI menjadi sangat krusial. Jika satuan ini benar-benar dibentuk dan dioperasionalkan secara penuh, maka ini bukan sekadar penambahan organisasi, tetapi perubahan doktrin besar dalam tubuh militer. Komando ini berpotensi mengintegrasikan seluruh sistem rudal lintas matra, mengatur penggunaan dalam operasi gabungan, menentukan target prioritas secara terpusat, serta mempercepat respons dalam situasi konflik. Artinya, ini bukan tentang menambah jumlah rudal, tetapi membuat rudal yang sudah ada menjadi jauh lebih efektif dan mematikan. Dari defensif menuju deterrence aktif. Selama ini, Indonesia dikenal dengan doktrin defensif, yaitu menjaga wilayah tanpa ambisi menyerang. Namun dengan adanya komando rudal, mulai terlihat pergeseran menuju deterrence aktif. Indonesia tidak perlu menjadi pihak yang menyerang lebih dulu, tetapi mampu menciptakan efek gentar yang nyata. Lawan akan berpikir ulang sebelum memulai konflik, karena jika terjadi serangan, respons yang diberikan tidak lagi terpisah-pisah, melainkan terkoordinasi, cepat, dan presisi dalam satu komando. Apakah TNI akan menambah kekuatan rudal? Dengan adanya komando rudal, muncul konsekuensi logis dalam pembangunan kekuatan. TNI kemungkinan akan mulai mengarah pada standarisasi sistem agar lebih mudah dikendalikan dalam satu jaringan komando. Selain itu, kebutuhan akan peningkatan jumlah dan kualitas rudal juga akan semakin besar, karena keberadaan komando khusus menuntut kesiapan operasional yang lebih tinggi. Artinya, Indonesia berpotensi menambah arsenal secara bertahap, meningkatkan jangkauan dan akurasi, serta membuka peluang pengembangan rudal dalam negeri secara lebih serius. Game changer di Asia Tenggara. Jika langkah ini berjalan konsisten, dampaknya akan terasa di kawasan. Asia Tenggara saat ini belum memiliki dominasi kekuatan rudal yang benar-benar terintegrasi. Beberapa negara memang memiliki sistem rudal, tetapi belum terpusat dalam satu komando strategis yang solid. Jika Indonesia mampu mengintegrasikan sistem, memperkuat jumlah, dan membangun doktrin yang jelas, maka Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan kesiapan rudal paling matang di kawasan. Bukan karena jumlah terbanyak, tetapi karena kesiapan penggunaan yang paling tinggi.
Pada akhirnya, pertanyaan apakah TNI memiliki rudal sudah bukan lagi hal utama. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah seberapa siap rudal tersebut digunakan dalam perang nyata. Dari sinilah terlihat arah baru pembangunan kekuatan TNI. Dengan segala keterbatasan dan tantangan, Indonesia tidak sedang berlomba menjadi yang paling besar, tetapi perlahan menuju menjadi yang paling siap. Karena dalam perang modern, yang menentukan kemenangan bukan siapa yang memiliki senjata paling banyak, tetapi siapa yang paling cepat, paling terkoordinasi, dan paling siap mengambil keputusan di momen yang tepat.